Kehidupan di ibu kota Jakarta selalu menyimpan sejuta cerita dari kerasnya perjuangan hidup, kemacetan, polusi, hingga gaya hidup yang cepat berubah. Di sisi lain, Jakarta juga memiliki cerita tentang penduduk aslinya, yakni masyarakat Betawi yang terus berjuang keras mempertahankan budaya mereka tetap hidup di ibu kota. Sahabat Nusantara, salah satu upaya mempertahankan budaya Betawi ini bisa disaksikan dari ritual ketupat lepas. Ritual ini digelar dalam momen syukuran kelahiran anak sembuh dari sakit atau juga sebagai upaya tolak bala dari musibah. Ritual ketupat lepas terkait erat dengan nazar atau janji yang punya hajat. Upacara adat ini juga digelar bersamaan dengan atraksi seni tari topeng Betawi. Upacara ketupat lepas wajib disaksikan kembang topeng untuk menandakan yang punya hajat telah menunaikan janjinya. Kembang topeng atau ronggeng topeng merupakan tokoh utama dalam pertunjukan tari topeng Betawi. Kembang topeng memiliki peranan penting dalam tradisi ketupat lepas, yaitu sebagai penolak bala. Dalam tari topeng Betawi, kembang topeng dapat dibedakan dari aksesoris pakaiannya yang memakai selendang dan mahkota warna-warni di kepalanya. Rangkaian upacara adat ini salah satunya dengan menempatkan ketupat di atas piring bersama beras kuning bercampur kunyit dan uang logam. Beras menjadi simbol keberkahan hidup, kecukupan juga kemakmuran. Uang logam melambangkan keberkahan rizki, dan kunyit sebagai simbol emas atau obat untuk orang yang sakit. Ketupat lepas di atas piring, pukul gendang mainin topeng, tarik. Setelah mantra atau doa selesai dibacakan, ketupat lantas dihentak kembang topeng bersama dengan anak yang dinazari. Akibat hentakan itu, beras dan uang pun berhambur dan diperebutkan para penonton, terutama anak-anak. Usai ritual ketupat lepas, tetabuhan alat musik tradisional pun mengalun, menandai atraksi topeng Betawi segera digelar. Dalam gelaran tarian ini, kehadiran ronggeng topeng menjadi momen yang ditunggu para penonton. Liukan gerakan sang ronggeng bertopeng diiringi alunan lagu Langgam Sari adalah atraksi kunci dari tari topeng Betawi. Seniman dan budayawan Betawi Atin Kisah menyebut ketupat lepas sebagai penanda melepas janji yang sudah diucapkan. Hal ini pun menjadi ciri khas dari tari topeng. Ketupat lepas ini juga menjadi ciri dari setiap pertunjukan topeng. Karena saya juga belum melihat ya, dari saya belajar dari 5 tahun, saya belum melihat kesenian lain ada ketupat lepas. Sebetulnya ini seperti doanya orang tua kepada anak. Ketupat lepas dan topeng Betawi merupakan kolaborasi seni dan tradisi yang saling mengisi. Keduanya hingga kini bersama-sama mewarnai khasanah budaya di Jakarta. Eksistensi budaya Betawi ini salah satunya karena masih banyak yang peduli, termasuk generasi muda. Salah satunya seperti Christina, yang mengisi waktu mudanya dengan menjadi ronggeng topeng Betawi. Kalau menurut saya, generasi saat ini sih tentang tradisi, anak-anak muda sekarang udah mulai bangun nih kayaknya. Sudah mulai terbuka. Udah mulai kayak berambisi untuk aku pengen bikin kolaborasi ini, pengen kolaborasi itu. Jadi kayak ada perpaduan antara tradisi dengan modern gitu. Jadi menurut saya antusias yang saat ini lebih meningkat ketimbang waktu tahun lalu gitu. Lulusan Institut Seni ISI Surakarta ini ingin budaya Betawi lestari meski bersama kelompoknya harus memanggung dari kampung ke kampung.
saya lahir di Jakarta, walaupun orang tua bukan asli Betawi, tapi kan setidaknya kita harus mengerti dulu budaya di sini. Budaya dari Betawi itu sendiri, dari adat istiadat, sikap, nilai, dan juga langsung ke seni pertunjukannya. Harus diakui, eksistensi tari topeng Betawi selama ini seperti dianggap menempuh jalan sunyi. Selain minim apresiasi, seni ini pun sekarang bertahan dengan menjadi hiburan bagi masyarakat pinggiran. Beruntung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memberi ruang bagi tari topeng Betawi tetap mendapat panggung. Salah satunya panggung reguler di perkampungan Betawi Setu Babakan di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang berfungsi sebagai area pelestarian budaya Jakarta. Ya, perkembangan topengnya sih alhamdulillah sih adanya ini kan satu di Setu Babakan ini udah mulai berjalan lagi rutin Sabtu Minggu, walaupun kita bergiliran tapi yang jelas ada kehidupan di kesenian budayanya untuk bisa jalan. Ya, ini hanya satu wilayah ini aja, tapi yang di wilayah lain juga sudah mulai jalan sih. Sabar bin Bokir adalah putra dari aktor, pelawak, dan seniman topeng Betawi legendaris Haji Bokir bin Jiun. Bersama kelompok setia warga warisan orang tuanya, Sabar kini menempa kaum muda mencintai budayanya. Sekarang perkembangan topeng Betawi yang jelas kita merasa emang agak hampir hilang. Sebab para pemain yang senior-senior yang di bidang misalkan seni musiknya udah mulai hampir habis. Dan emang alat musiknya emang permainannya agak beda dengan gambang kromong yang agak lebih mudah, topeng agak susah. Makanya generasinya agak kesulitan kita sebenarnya. Tapi kita cara gimana ngatasinnya, kita pelan-pelan ke anak muda yang kasihkan main seni genre yang lain, kita alihin ke topeng dulu sebentaran. Ya tapi mau nggak mau ya sambil berjalan pelan-pelan lah. Menengok ke masa silam, tari kedok tunggal Betawi atau yang sekarang dikenal dengan topeng Betawi diciptakan pasangan seniman Betawi Kong Jiun dan Mak Kinang pada tahun 1930-an. Kesenian Betawi ini kerap mengisi panggung pernikahan, ulang tahun, dan festival budaya. Tari topeng Betawi ini merupakan gabungan unsur drama, lawak, seni tari, seni suara, serta seni musik. Konon, tarian ini terinspirasi tari topeng Cirebon, Jawa Barat. Pola gerakan tarian topeng Betawi pun unik karena mengandalkan ketahanan kaki. Ini karena saat menari, para penari akan melakukan gerakan menurunkan tubuh hingga seluruh tubuh bertumpu pada kaki. Para penari topeng Betawi pun wajib memiliki 3 syarat utama, yaitu gendes yang artinya lemah gemulai, ajer atau ceria, serta bisa menari dengan lincah tanpa beban. Tidak ubahnya kesenian lain, seni topeng Betawi pun memiliki struktur dan segmen. Diawali dengan musik instrumen atau tetalu, kemudian dilanjutkan kangaji atau tarian dasar bagi mereka yang masih muda. Hadirnya tukang bodor membawa lawakan ke pentas menjadi ciri khas penting tari topeng Betawi. Sesi ini disebut lipet gendes. Artinya, menari disertai gerak jenaka dan dialog penuh humor antara pelawak dan penari. Umumnya, tarian teatrikal ini berisi pesan-pesan moral yang mudah ditangkap penonton. Tak heran bila tarian tradisional ini sekarang banyak ditonton masyarakat. Kekhawatiran seni leluhur ini akan luntur pun perlahan memudar. Diungkap Sabar bin Bokir, tari topeng Betawi tidak akan hilang dan dilupakan bila masih ada yang mewariskan. Di sisi lain, melestarikan seni Betawi adalah wasiat penting dari orang tua Sabar. Lestariinlah budaya kita masing-masing. Mau Jawa, mau Sunda, mau Papua, Padang. Semuanya nyok kita bareng-bareng lestariin budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu tinggal kenangan. Jangan sampai nantinya ada budaya ini katanya. Ada budaya Betawi itu katanya. Jangan sampai keturunan kita nantinya tidak kenal dengan budayanya sendiri. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, budaya salah satu urat nadi bangsa Indonesia. Kita tentu bangga, seni tari topeng Betawi masih ada, disertai sosok-sosok seniman muda seperti Christina dan juga Sabar bin Bokir. Namun, kita tidak boleh lupa, tugas kita adalah ikut merawatnya agar budaya ini tidak lenyap di telan zaman. Dari Jakarta, Emmanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.